Udah bisa dimulai, Kak? Udah ya? Oke. Suara saya jelas ya, sahabat-sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ketua PKPMI Unusia Sahabat Zainur Rahman dan jajarannya. Yang terhormat kepada Ketua Kopri PK Unusia Jakarta Pusat, Sahabat Saila dan jajarannya. Dan yang terhormat kepada ketua-ketua rayon yang ada di PKPMI Unusia Jakarta, Ketua Rayon Pembebasan Hasan Hanafi, Sahabat Ben Amar dan jajarannya, kemudian Ketua Nur Fadil dan jajarannya, dan Ketua Torik sebagai Ketua Rayon Teknik dan jajarannya, dan semua sahabat-sahabat yang ikut berpartisipasi dalam Zoom pada kesempatan RTL pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan lahir batin, kemudian dapat berkumpul di platform Zoom ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan keguguran beliau dapat mengantarkan umat-umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman benderang, yaitu Adinul Islamiyah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada sahabati Intan yang pada malam hari ini ditunjuk sebagai narasumber RTL untuk menyampaikan materi-materinya terkait dengan program. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Suaraku jelas kan ya? Jelas, Kak. Aku lebih suka dipanggil sharing partner sih daripada narasumber. Soalnya belum terlalu mungkin. Udah masuk belum? Sudah, Kak, sudah masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sedikit mengulik kembali apa yang dibahas waktu PKD lalu tentang manajemen program. Bapak Aras yang jadi pemateri kemarin itu kan bahasnya langsung tentang pengaplikasian manajemen program terhadap ini ya, proses kaderisasi. Nah, di sini aku mau bahas teorinya sedikit dan nanti dilanjutin sama diskusi-diskusi ringan aja. Nah, apa sih manajemen program itu sebenarnya? Manajemen itu menurut Liang Li adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan yang dituju. Nah, jadi intinya manajemen itu adalah how to manage, bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada, mau sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lain, supaya efektif dan efisien dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, program sendiri itu apa? Program adalah sekumpulan proyek yang ada untuk merealisasikan suatu goal atau tujuan. Jadi kalau misalkan diurutkan secara hierarki, sebuah organisasi pasti punya goals yang bakal dia capai gitu kan. Nah, untuk mencapai goals ini pasti
punya program-program. Nah, program-program ini ini loh, punya proyek-proyek untuk menggolkan si programnya ini juga. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya dalam sebuah organisasi itu adalah alur hierarki ini, dan ini tuh bisa jadi alur komunikasi juga. Jadi nggak bisa nih orang-orang yang terlibat dalam proyek tiba-tiba berkomunikasi langsung ke orang yang punya goals di depan ini. Jadi kan ngelewatin yang bertanggung jawab atas program-programnya gitu. Ini sih yang harus diperhatikan. Soalnya sesuai pengalaman aku tuh banyak banget yang sebenarnya mungkin banyak yang tahu cuma nggak menjalankan itu gitu. Nah, fungsi manajemen sendiri itu di sini yang pertama forecasting. Forecasting itu metode memperkirakan atau memprediksi dengan dasar informasi-informasi yang sebelumnya udah ada, data-data historis yang sebelumnya udah ada, itu diulik kembali, terus diprediksi ke depannya nih organisasi mau jalanin apa gitu kan. Nah, untuk forecasting ini kan sifatnya tuh melihat karakteristik sebuah organisasi itu sendiri ya. Jadi karakteristik setiap organisasi kan pasti beda-beda. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan analisis SWOT atau dengan singkatan strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Nah, bedanya apa sih? Sedangkan strength sama opportunity itu adalah sama-sama positif gitu loh. Nah, bedanya itu kalau strength sama weakness itu berasal dari internal organisasi itu sendiri, sedangkan opportunity sama threat itu berasal dari pihak eksternal yang ada di pihak eksternal dari organisasi tersebut. Nah, setelah forecasting itu ada planning. Yang tadi di forecasting kita cuma memprediksikan atau memperkirakan atau memprediksi gimana ke depannya, kita mau ngelakuin apa ke depannya. Nah, yang di fase planning ini tuh kayak kita tuh lebih di apa yang mau kita kerjakan itu lebih dispesifikasi, tujuannya, jangka waktunya, apa aja yang dibutuhin, siapa aja yang terlibat nantinya, itu lebih dispesifikasi di fase planning. Dan planning ini adalah merupakan awal kegiatan dari manajemen. Nah, selanjutnya setelah di planning apa saja yang mau dilakuin, kita masuk ke fase organizing. Sebenarnya organizing sama staffing ini hampir sama fasenya. Bedanya kalau organizing ini pembentukan wadah yang legal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya bakal dilakuin. Atau pembentukan suatu organisasi itu organizing sebenarnya. Terus kalau staffing ini pemilihan sumber-sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Nah, selanjutnya setelah staffing itu ada directing. Nah, di directing ini tuh kayak memperjelas job desk dari masing-masing sumber daya manusia yang ada. Setelah directing ada leading. Leading ini adalah aktivitas, sebenarnya leading ini aktivitas yang dominan dilakukan oleh pemimpin organisasi dan nantinya itu akan mempengaruhi kegiatan keseluruhan anggota gitu. Contohnya pengambilan keputusan dan lain-lain. Selanjutnya ada coordinating. Ini adalah pemberian instruksi, coaching atau bimbingan, bahkan teguran kalau misalkan ada yang nyeleweng itu dikoordinasi. Setelah koordinasi ada motivating. Nah, kalau kita biasanya tuh terlalu lama mengerjakan sesuatu, pasti ada jenuhnya, pasti ada titik jenuhnya. Nah, peran motivating ini tuh nggak hanya dijalankan oleh pemimpin organisasi, tapi juga bisa sesama partner. Itu saling menyemangati, pemberian aspirasi, dan lain-lain. Nah, setelah motivating, ini masuk ke fase controlling. Controlling ini salah satu langkah manajemen yang untuk memastikan kegiatan itu berjalan sesuai dengan
apa yang sudah diplanningkan di awal. Selanjutnya ada reporting. Reporting ini bisa penyampaian perkembangan sebuah kegiatan atau penyampaian hasil kegiatannya juga. Terus sampai kita ke goal yang kita tuju. Nah, selanjutnya gimana sih cara create manajemen yang bagus itu? Ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan untuk menciptakan manajemen yang baik. Yang pertama, ada transparansi. Teman-teman pasti paham kan pentingnya transparansi di sebuah organisasi. Itu tuh menuntut sebuah organisasi untuk menyediakan informasi yang relevan terkait apapun yang dibutuhkan oleh stakeholders atau pihak-pihak yang terlibat atau mengambil manfaat dari keberadaan organisasi tersebut. Nah, yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Ini menuntut organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang udah dia lakuin selama ini gitu. Nah, yang ketiga ada responsibility. Ini ada menuntut organisasi untuk mematuhi peraturan-peraturan yang mengikat, mau dari luar atau mau dari dalam. Nah, yang keempat ada independensi atau kemandirian. Ini memastikan tidak ada intervensi dari luar yang berkemungkinan ke depannya dapat merugikan orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang mengambil manfaat dari adanya organisasi tersebut. Terus yang kelima ada fairness atau kesetaraan. Ini adalah menuntut organisasi untuk memberikan kesempatan yang rata tanpa melihat suku, agama, ras, atau antar golongan. Lalu di sini ada beberapa skill yang bisa digunakan untuk meningkatkan mutu kualitas anggota maupun organisasi itu sendiri. Yang pertama ada time management. Di sini aku ambil time management karena ini menurut aku penting banget. Yang pertama itu dalam time management ketika kita punya suatu goals, ketika organisasi punya suatu goals itu yang pertama kan kita harus menentukan goals-nya dulu mau apa. Terus yang kedua menentukan skala prioritas. Nah, menentukan skala prioritas ini gimana sih caranya? Kita bisa pakai skala prioritas, matriks skala prioritas yang di samping ini. Ada urgent ini mendesak, unurgent tidak mendesak, important penting, unimportant tidak penting. Bedanya apa antara urgent sama important? Kalau urgent itu ketika sesuatu yang urgent tidak dilakukan, itu bakal mempengaruhi keseluruhan kegiatan berjalannya kegiatan gitu. Nah, kalau important kalau nggak dilakukan ini kurang memberikan dampak yang signifikan kepada kegiatan yang lagi dijalankan. Nah, yang ketiga tentukan batas waktu atau deadline. Yang keempat, ambil jeda di antara beberapa proyek yang dilakukan, di antara beberapa kegiatan yang dilakukan itu diambil jeda. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan fokus dari orang yang ngerjakan. Jadi kan nggak bisa terus-terusan ngerjain tugas gitu kan. Pasti butuh jeda, butuh istirahat, barangkali 25 menit. Nah, di jeda ini bisa pakai namanya Pomodoro. Itu tuh 25 menit kerja dengan kita set goals kita 25 menit itu kita kerjain apa yang mau kita kerjain, istirahat 5 menit, diulangi selama 3 sampai 4 set, baru istirahat selama 30 menit, 15 menit sampai 30 menit. Itu biasanya
ngebantu banget buat ngejaga fokus untuk mengerjakan sesuatu. Yang kelima, eliminasi aktivitas yang tidak penting itu kayak berselancar di sosial media dan lain-lain gitu ya. Terus yang ke-6 itu memastikan segalanya terorganisir dengan baik. Maksudnya terorganisir dengan baik itu semua itu harus, kalau aku cara mengorganisir dengan baik itu catat semuanya. Jadi misalkan ada schedule apapun itu dicatat, kita punya catatan schedule dan itu bisa pakai alat bantu kalender ya buat pengingat harus ada kegiatan yang diambil di tanggal itu misalkan, atau meeting di tanggal ini gitu. Nah, kalau sebuah organisasi, nggak cuma organisasi, sebenarnya individu juga, kalau nggak punya time management yang baik, itu pasti alur kerjanya buruk. Terus kehabisan waktu, deadline udah habis, tugasnya belum selesai. Terus hilang kontrol yang tadinya di awal job desk aku ini loh, terus tiba-tiba loh kok job desk aku kan harusnya ini, kok gue jadi ngerjain ini gitu, kayak gitu. Terus kualitas kerjanya pasti buruk, dan ketika kualitas kerja buruk itu reputasinya juga ikut buruk. Nah, selanjutnya ada kemampuan untuk memanajemen risiko yang ada. Nggak ada orang yang nggak punya masalah, apalagi organisasi gitu. Dua kepala aja bisa berbeda pendapat, apalagi satu organisasi yang isinya banyak kepala. Jadi bagaimana cara memanajemen risiko? Sebenarnya manajemen risiko itu apa sih? Manajemen itu kan tadi seni untuk mengatur sesuatu. Nah, risiko itu adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan pendapat atau hambatan dalam menjalankan tugas yang ada. Nah, contohnya kayak gini. Unsur-unsur adanya konflik itu adanya situasi yang membawa kita masuk ke dalam konflik itu sendiri. Terus ada subjeknya. Subjeknya ini minimal 2 orang ya, karena kalau satu orang juga bisa, cuma di sini lebih ke organisasi. Jadi 2 orang atau lebih, ada problemnya apa dan tujuannya ini solusi yang mau kita ambil. Tuh. Nah, sebelumnya kan di tahap-tahap manajemen itu kan ada tahap forecasting ya. Nah, di situ kan kita memproyeksikan ke depannya mau apa, dan itu juga termasuk kayak memprediksi apa aja nih nanti kira-kira problem yang bakal kita ngeblank. Di fase forecasting ini itu juga kita memprediksi apa aja kira-kira problem yang bakal kita alami ke depannya, dan itu pasti juga dengan pencegahan untuk meminimalisir adanya problem itu. Tapi kalau misalkan ternyata udah keburu ada nih selama perjalanan organisasi itu tiba-tiba ada problem, karena problem itu kan sifatnya juga signifikan ya, tergantung situasi dan kondisi. Kadang-kadang muncul tiba-tiba sebelumnya padahal nggak diprediksi bakal ada, ternyata tiba-tiba ada gitu. Nah, tugas kita adalah untuk mengurangi dampaknya. Setelah mengurangi dampaknya, baru kita selesaikan. Dah. Kayaknya cukup sekian deh, kayak penjelasan teori-teori, sedikit teori yang terkait dengan manajemen program. Mungkin kita habis ini diskusi ringan aja kali ya. Oke. Forum saya ambil lagi ya dari moderator ya. Terima kasih sahabat Intan atas penjelasan singkatnya terkait bagaimana manajemen program itu. Nah, saya kembalikan untuk forum ini kepada peserta yang mengikuti webinar pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada beberapa dari sahabat-sahabat yang ingin menanyakan atau mungkin
menambahi dari beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh sahabat Intan, dipersilahkan ya. Feel free aja ya kalau mau negur aku ada yang salah ngomong juga nggak apa-apa loh. Mungkin beberapa sahabat-sahabat masih memikirkan pertanyaannya ya. Oke. Jadi saya buka aja pertanyaan dari saya sendiri nih. Oke, siap. Sahabat narasumber. Partner. Terkait manajemen program. Terkadang di beberapa perjalanan organisasi dengan penjelasan yang telah dipaparkan tadi, ada banyak kepala dan tentu saja terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dari pengalaman yang telah dialami sahabat, bagaimana sih tip ataupun apa mungkin solusi itu dari meminimalisir adanya ketidakstabilan di dalam suatu program itu? Kadang ketika udah teori nih, program ini ketata sebenarnya. Tapi pas waktu pelaksanaan ada kendala inilah, kendala itulah. Nah, untuk apa ya, mengurangi adanya itu bagaimana sih tips dari pemateri? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Jadi mau diakumulasi dulu apa langsung jawab ya? Kayaknya langsung jawab aja kali ya. Tadi kan di awal ada pembagian, ada fase staffing, di mana sumber daya manusia yang ada itu udah dibagi ke dalam job desk-nya masing-masing. Kita lihat dulu nih, masalahnya dari mana, sumbernya dari mana. Kita kita analisis dulu penyebab masalahnya apa, kenapa bisa ada masalah itu. Nah, kita analisis dulu, otomatis dari situ kan ketemu nih akar masalahnya apa. Nah, dari situ bisa nih ditarik beberapa step yang mungkin bakal diambil untuk menyelesaikan masalah itu, karena gini, masalah itu kan sifatnya tuh dinamis ya, jadi dia tergantung. Nah, kenapa kita harus analisis dulu masalah yang ada, akarnya apa, penyebabnya apa, kenapa bisa ada masalah itu nanti kan bisa ngebantu kita untuk menentukan ininya, jalan keluarnya gitu. Dia nanya lagi. Berarti intinya harus ada evaluasi secara bersih kesinambungan ya terkait namanya kendala-kendala tersebut ya. Terima kasih untuk jawaban yang telah dipaparkan sahabat Intan. Mungkin saya lemparkan lagi ke forum untuk sahabat-sahabat yang ingin menanyakan perihal tentang apa yang dijelaskan oleh sahabat Intan. Saya persilahkan ya. Dapat juga untuk menuliskan beberapa pertanyaannya di kolom chat. Ya, sahabat-sahabat. Atau kalau mau sharing juga nggak apa-apa. Oke, mungkin karena mungkin dari beberapa sahabat-sahabat ini tidak ada pertanyaan, dengan melihat berbagai keterangan yang sudah diterangkan oleh sahabat, mungkin sudah sangat jelas lah dan tidak ada celah untuk dipertanyakan lagi, mungkin begitu. Bisa memberikan closing statement dari webinar kali ini, mungkin sahabat Intan dipersilakan. Closing statement apa ya?
apa ya? Bingung aku kalau disuruh bikin closing statement. Ya, intinya gitulah. Gini, karena kita berasal dari satu rumah yang sama, masih banyak kurangnya. Aku tadi dalam menyampaikan manajemen program yang barusan aku jelasin itu masih banyak kurangnya. Cuma semoga bermanfaat untuk membantu kita dalam mengembangkan rumah kita sendiri. Jadi tetap kompak, tetap nggak apa-apa tegur aku kalau aku salah, tegur aku kalau aku misalkan mulai nggak aktif lagi di organisasi. Udah sih gitu aja. Oke, terima kasih kepada sahabat Intan Asafia Al-Akila ya atas materinya terkait manajemen program. Semoga bermanfaat pada sahabat-sahabat yang telah mengikuti webinar pada kesempatan kali ini. Jangan dulu beranjak karena kita akan memasuki webinar yang kedua yang akan disampaikan oleh sahabat Rohmatul Ummah. Jadi tetap stay di sini. Tapi sebelum kita memulai terkait session yang kedua ini, terlebih dahulu kita akan mempersilahkan kepada yang terhormat Ketua Rayon Pembebasan Hasan Hanafi, sahabat Ken Amar untuk menyampaikan beberapa prakatanya untuk memberikan semangat pada kita semua yang telah menyelesaikan RTL dari Rayon Pembebasan Hasan Hanafi. Semoga dengan berjalannya RTL pada kesempatan kali ini dapat membawa para calon-calon kader mujahid PKPMI Unusia Jakarta yang telah menyelesaikan PKD-nya dapat bermanfaat dan kemudian dapat lebih loyalitas lagi terhadap Mar. Saya persilahkan atas waktu dan tempatnya. Cek. Halo? Halo. Sudah masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahil Islam bil ulama wal umatan bin hadatil ulama. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tami bil khair. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul dalam acara webinar RTL daripada sebuah kegiatan tindak lanjut peserta teman-teman yang kemarin telah melakukan PKD. Selawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pujangga revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari zaman penindasan menuju zaman kesetaraan. Pertama-tama, saya sebagai Kepala Rayon ingin mengucapkan yang terhormat pada Ketua Komisariat PKPMI Indonesia Jakarta, sahabat Jainur Rahman beserta jajarannya. Kedua, yang terhormat juga kepada seluruh Ketua Rayon yang ada di Indonesia, Rayon Hamzah maupun Rayon Teknik, apapun yang mewakili. Dan yang ketiga, kepada sahabat-sahabat yang pada malam hari ini dapat hadir dan berkumpul dalam acara webinar. Dalam hal ini, dalam acara RTL, itu bukan hanya kita sebagai peserta untuk menggugurkan kewajiban kita dalam sebuah tugas akhir kita untuk menuju kader mujahid yang sejati. Bukan hanya kita untuk menggugurkan tugas-tugas kita untuk menyampaikan diskusi, untuk menyampaikan
menyampaikan ya kayak wacana gitu yang dimana dipaparkan di dalam suatu diskusi. Tapi di luar daripada itu, kita di dalam RTL itu mempunyai output atau bukti konkret yang nantinya ke depannya bakal kita tawarkan gitu sebagai inovasi daripada konsep-konsep progresif kader-kader PMI hari ini. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, kita harus mampu membaca situasi. Bagaimana kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan tanpa harus terkendala suatu problematika yang telah melanda kita semua. Ya, contoh ketika kita mempunyai tugas kewajiban RTL, yang dimana dulu sebelum pandemi itu kita dapat berkumpul, dapat ya bersua gitu dalam tatap muka. Namun dalam hal ini dengan situasi dan kondisi saat ini kita tidak dibatasi gitu dalam soal konteks yang ada pada saat ini, yang dimana teman-teman dapat terus membaca peluang dimana ketika ngadain RTL bisa lewat forum-forum online seperti saat ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita sebagai seorang kader berilmu yang dekat masyarakat seharusnya itu dapat mengamalkan apapun yang saat ini telah kita pelajari, apapun yang saat ini telah menjadi tugas kita gitu untuk mengedukasi dan saling membesarkan semuanya, bukan sebagai seorang kader intelektual yang ada dalam kasta elit dan jauh dari masyarakat. Mungkin ke depan teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan, semoga kita tetap berada dalam satu garis perjuangan, garis persahabatan, untuk apa? Untuk saling membesarkan satu sama lain. Khairul kalam dari saya, wa'alaikum muwafiq ila motorik, gak PMI, gak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk sesi kedua. Ya, ini akan dijelaskan oleh sahabat Rahmatul Ummah. Sudah siap ya sahabat? Oke, siap insya Allah. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya menambahkan forum kepada sahabat Rahmatul Ummah untuk menerangkan materinya terkait dengan RTL Nahdlatul Nisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Share screen-nya dari Van Alvan. Maaf. Nah, sorry. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ummah. Di sini saya akan menyampaikan RTL saya yang bertema dengan Nahdlatul Nisa. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang terhormat kepada Ketua Komisariat PMI Unusia, yaitu sahabat Zainur Rahman beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Kopri Unusia, sahabati Sheila beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Rayon Pembebasan Hasan Hanafi, yaitu sahabat Tum Muammar. Yang terhormat dan tak lupa yang terhormat kepada sahabat-sahabati yang telah berpartisipasi dalam mengikuti Zoom RTL saya. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi RTL saya, yaitu Nahdlatul Nisa. Yang pertama, Nahdlatul. Nahdlatul berarti, slide itu Van, lanjut. Nahdlatul berarti artinya bangkit, dan Nisa artinya perempuan.
Jadi, Nahdlatul Nisa secara etimologi berarti kebangkitan perempuan dari masa ke masa yang kemudian gerakannya menjadi pembaharu tanpa membongkar tradisi. Nah, jadi maksud dari Nahdlatul Nisa di sini itu untuk menghapus suatu statement bahwa perempuan itu tidak stay di bawah, tidak seakan itu tertindas oleh kaum laki-laki ya. Di sini itu maksud dari Nahdlatul Nisa, kita sebagai kaum perempuan itu bangkit dan kita mempunyai wewenang untuk berekspresi. Terus intinya kita tuh sebenarnya mempunyai wewenang sama dengan laki-laki, yang membedakannya itu hanya pada kodratnya, yaitu yang sudah dituliskan oleh Tuhan, yaitu bahwa perempuan pada kodratnya yaitu melahirkan, menyusui, menstruasi, dan lain sebagainya yang intinya yang tentang biologis seperti itu, kan kaum laki-laki tentu tidak dapat melakukan hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu setara untuk berekspresi, menyampaikan wewenangnya. Beda dengan zaman dahulu yang kita kenal dengan zaman jahiliyah, yang pada waktu itu bahwa perempuan itu pada waktu itu tidak ada harganya, bahwa perempuan kan kita pernah mendengar kisah ya, pernah membaca kisah juga bahwa perempuan di zaman dahulu itu ketika orang tua mempunyai anak perempuan, dia merasa tidak bangga, tidak bahagia gitu, malah anak perempuannya itu malah dikubur hidup-hidup. Intinya perempuan itu zaman dahulu ya tidak ada harganya, begitu tidak dihargai, sedangkan sekarang ia tidak lepas dari zaman jahiliyah ya. Terus zaman jahiliyah, terus zaman penjajahan Indonesia, zaman penjajahan perempuan juga belum begitu dihargai. Nah, jadi pada zaman penjajahan Indonesia, perempuan berada di bawah laki-laki. Nah, namun di era kini perempuan itu disetarakan dengan laki-laki, yaitu berkat siapa? Berkat Ibu Raden Ajeng Kartini. Beliau sangat memperjuangkan kaum perempuan, yaitu dengan yang sering disebut dengan emansipasi wanita. Slide-nya boleh lanjut, Van. Halo? Oh ya udah. Nah, 3 tahun terakhir, PB PMII memperkenalkan istilah baru yang sebelumnya digunakan dalam kaderisasi belum digunakan dalam kaderisasi formal PMII. Nah, dibungkus dengan istilah pergerakan kaum perempuan, yaitu Nahdlatul Nisa atau kebangkitan perempuan. Nah, jadi PB PMII mengutarakan, boleh lanjut kan? Nah, lanjut. Ya, nah apa sih alasan PB PMII itu memperkenalkan istilah baru, yaitu Nahdlatul Nisa gitu kan? Ada 2 kemungkinan alasan PB PMII itu memperkenalkan istilah Nahdlatul Nisa, yaitu yang pertama membuat hubungan baik membuat hubungan baik PMII dan NU. Maksudnya membuat hubungan PMII dan NU itu semakin terlihat harmonis. Nah, alasan yang kedua yaitu memberikan ruang untuk mendorong kader Kopri untuk bangkit. Nah, dalam arti bangkit di sini yaitu membawa dalam masyarakat dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan,
dan lain sebagainya. Intinya kita sebagai kaum perempuan melek literasi media sosial dan lain sebagainya. Lanjut boleh, Alvan. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh perempuan NU lintas generasi yang patut diteladani. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh perempuan yang patut diteladani. Namun di sini saya memaparkan 5 tokoh. Yaitu Raden Ajeng Kartini. Beliau sangat-sangat sangat-sangat berjuang banget untuk kaum perempuan. Banyak banget surat-surat Raden Ajeng Kartini yang ditulis seperti habis gelap terbitlah terang. Terus intinya yang paling menonjol Raden Ajeng Kartini dalam pendidikan wanita sih. Terus yang kedua tokoh yaitu Sahabati Asma Sajruni yang terkenal dengan sebutan Singapodium. Nah, kenapa Asma Sajruni terkenal dengan sebutan Singapodium? Bahwa Sahabati ini sangat cerdas dalam menghadapi problem-problem. Dia tuh sangat cerdas, cakap tanggap begitu dari yang saya baca. Nah, terus tokoh-tokoh perempuan yang ketiga yaitu ada Khairia Hashim, terus kemudian Sahabati Mahmudah Mawardi, kemudian Sahabati Hovifah Indar Parawansyah yang dikenal dengan bahwa beliau itu Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU periode 2017-2022. Banyak sekali tokoh-tokoh, namun di sini saya hanya memaparkan 5 ya. Ada Cut Naqdin, terus siapa lagi? Banyak sih sebenarnya, Dewi Sartika juga. Boleh sahabat-sahabati baca di Google, ada banyak. Terus lanjut akan. Nah, tujuan besar Kopri terbentuknya pribadi muslimah Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kalau saya memandang dari tujuan besar Kopri ini, dari tujuan PMI itu hanya itu ya, kata-kata muslim, dan kalau muslim itu PMI, kalau yang di Kopri muslimah gitu ya. Boleh teman-teman nanti habis ini berargumen juga kalau apa yang saya bicarakan kurang tepat. Lanjut Alvan. Nah, terdapat jadi berdasarkan kurikulum PB Kopri PMII, terdapat 3 pilar yang harus diperjuangkan oleh kader putri, yaitu al-huriyah atau pembebasan yang bisa dikenal dengan kemerdekaan. Nah, apa sih maksudnya pembebasan di sini? Jadi kader putri harus mempunyai dasar dan mental yang kuat untuk membebaskan dirinya dari jadi kita sebagai kader putri, kita tuh membebaskan dirinya sendiri untuk dari kebodohan, kejumudan, dan taklid terhadap teks-teks. Intinya kita tuh di sini lebih ke berpikir, amal soleh. Nah, pilar yang kedua yaitu adalah adil. Adil dalam pikiran maupun perbuatan, tindakan. Terus pilar yang ketiga yaitu al-musawamah. Apa sih kesetaraan yang dimaksud di sini? Kesetaraan yang dimaksud di sini yaitu kesamaan hak untuk mendapatkan ruang dan akses untuk mengamalkan ilmu
dan pengetahuan seluas-luasnya. Slide lanjut. Jadi di sini bahwa untuk terwujudnya misi Nahdlatul Ulama, untuk terwujudnya misi Nahdlatul Nisa, kader Kopri harus melek dan cakap dalam dunia literasi, sebab kita tidak dapat membendungi perubahan zaman yang kerap disalahgunakan. Nah, kader Kopri harus turut mengambil peran membendung isu-isu yang menggelembungkan atau membesarkan ketidakharmonisan Islam dan Indonesia. Karena apa? Karena asas Kopri adalah Pancasila, serta berkontribusi untuk menyampaikan pesan dan gagasan perubahan dengan matang melalui media massa maupun media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai kader Putri, kita harus pandai berorasi, aksi, terus literasi. Untuk apa? Untuk rumus dalam mewujudkan Nahdlatul Nisa dapat lahir dari rahim Kopri. Intinya kita tuh sudah sangat beruntung sih hidup di zaman sekarang ini yang tidak mengalami pada masa penjajahan ataupun pada intinya pada masa penjajahan kan perempuan itu dilihatnya sangatlah tidak ada apa-apanya gitu loh. Tapi sekarang yang saya lihat bahwa perempuan sekarang tuh lebih dihargai. Kita tuh sudah bebas bisa jadi aktivis, bisa jadi aktivis, terus bisa berpendidikan. Intinya yang dulunya perempuan cuma dapur kasur, sekarang perempuan bebas mempunyai kesetaraan sama dengan laki-laki. Dengan ya tetap kita sebagai perempuan tetap menjalankan kewajiban kita mengurus rumah tangga, dan mengurus rumah tangga itu pun bisa dilakukan bersama-sama. Nah terus mungkin yang saya lihat mungkin dan bisa dicocokkan dengan pandangan sahabat-sahabat di sini, bahwa perempuan di daerah dengan perempuan di kota itu dalam pandangan saya itu masih ada perbedaan. Kalau perempuan di daerah itu mereka tuh masih lebih dilihat masih gimana ya, sama laki-laki tuh belum setara banget gitu loh. Tapi kalau di kota-kota kita lihat perempuan itu wow gitu loh, bisa ngelakuin apa aja, maksudnya maksudnya gini, kalau di desa itu, kalau di daerah-daerah itu masih terikat tradisi gitu loh, masih terikat tradisi. Perempuan ini dilarang begini gitu kan, masih banyak intinya larangan-larangan di daerah yang menghambat bahwa perempuan itu bisa bangkit. Intinya kalau menurut pandangan saya masih beda sih, daerah dengan kota kesetaraannya masih beda. Baik, pemaparan materi saya tentang Nahdlatul Nisa cukup seperti itu dulu. Apabila ada sahabat-sahabati yang akan menanggapi, menyanggah, ataupun menanyakan suatu hal, boleh saya persilahkan. Baik, saya persilahkan kembali untuk sahabat-sahabat yang mengikuti webinar pada malam hari ini, yang ingin melontarkan berbagai pernyataan, ketidaksepakatan, ataupun tambahan, ataupun berupa pertanyaan, saya persilahkan.
di kolom chat ada satu satu chat yang di sini merupakan suatu pendapat dari seseorang yang di situ juga memuat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Salah satu tujuan dari Kopri adalah untuk menghapuskan diskriminasi terjadinya kaum perempuan. Dengan hadirnya Kopri ini diharapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kemandirian seperti yang diharapkan oleh masyarakat, terutama perempuan, terwujud. Kemudian dia bertanya, apakah relevan adanya Kopri hari ini? Karena di era ini menurut saya, rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan itu sudah hampir tidak ada. Mungkin bisa dijawab oleh sahabat pemateri. Oke. Maaf, di sini di chat diskusi nggak ada, Van? Ada. Udah muncul punyaku berarti yang Lola. Bentar. Salah satu jalan yang populer adalah menghapuskan diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Alvan Rizky ya. Ya. Ini bukan pertanyaan dari saya ya, cuman tadi dia ngechat di kolom host gitu. Oke. Nah, jadi ya sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan berusaha untuk menjawab menurut pendapat pandangan saya. Jadi kan tadi saya bilang gini yang terakhir, menurut pandangan saya perempuan di daerah dan di kota itu masih ada perbedaan gitu loh kesetaraannya. Kalau di daerah nih ya, menurut saya di daerah tuh masih rentan dengan KDRT, terus beda gitu loh. Menurut pandangan saya kalau di daerah itu kan masih terikat ya gini, masih terikat perempuan itu dengan tradisi-tradisi bahwa perempuan maksudnya kalau perempuan berargumen itu kayak lebih belum menonjol gitu. Beda kalau di kota gitu. Kalau di daerah itu ya masih rawan KDRT, asusila gitu, terus angka perceraian itu ya di daerah dengan di kota berdasarkan yang saya baca itu malah tinggian di daerah-daerah gitu. Intinya mungkin lebih ke poligami mungkin ya, nggak tahu sih. Terus intinya Kopri harus tetap, kalau menurut saya Kopri harus tetap ada walaupun sekarang ini perempuan, iya oke, perempuan itu sudah keadilannya sudah sama loh, udah setara dengan laki-laki gitu kan. Iya itu memang betul, saya juga merasakan gitu loh. Saya mikir kayak gini, Kopri gitu kan, Kopri korps pergerakan korps yang itu pergerakan mahasiswa Islam Putri Indonesia. Nah terus jadi kalau dilihat kesetaraan keadilan memang sudah sudah banget diterapkan, tetapi di daerah-daerah itu belum sempurna gitu. Menurut saya sih seperti itu. Apabila ada sahabat-sahabati mungkin bertolak belakang dengan pandangan saya, boleh untuk menyampaikan pendapatnya, dan apabila ada pandangan lain tambahan, sangat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pendapat yang telah dipaparkan oleh materi. Saya persilahkan kembali untuk sahabat-sahabat mungkin yang ingin menanyakan perihal materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Saya persilahkan kepada sahabat-sahabat.
Izin bertanya, sahabati, boleh? Sangat boleh. Monggo. Ya, saya dari Rayon Pembebasan, izin bertanya. Sebenarnya pertanyaannya agak ribet sih ya, saya juga bingung. Kan ada tuh, jadi gini ceritanya. Jadi dia tuh lagi ikut kayak kader kayak gitu kan, kader apa PMII. Nah, di situ kan pasti ada pembahasan yang membahas tentang gender, kesetaraan gender. Nah, di situ dia berpendapat bahwa apakah benar gitu, apakah bisa kayak perempuan itu menjalankan aktivitas laki-laki gitu kan, yang sebenarnya bahwa kita juga bisa, cuma dia menyangkal bahwa, bukan menyangkal gimana ya, pendapatnya itu kan sudah apa ya, dari kitab, dari Al-Qur'an itu kan dari semuanya pun wanita ya seperti itu, kodratnya juga berperilaku seperti itu. Tapi kenapa harus ada apa ya, kesetaraan gender malah membuat perempuan menjadi apa ya, sosok laki-laki gitu. Maksudnya kayak perilaku bisa menjadi apa, perilaku laki-laki gitu kan. Jadi pertanyaannya gimana, buat kita nih ya, kita kan ada laki-laki nih ya kan, untuk mengikuti kader Kopri itu, bisa bukan kader Koprinya, maksudnya dalam dalam menerima kesetaraan gendernya itu, gimana output-nya buat apa ya, maksudnya seperti ini, biar kita lebih bisa menghargai bahwa maksudnya itu tidak semua pekerjaan laki-laki ya bisa dikerjakan untuk perempuan gitu. Gimana Kak, maksud nggak? Oke, menurut yang saya tangkap berarti pertanyaannya kayak gini bukan sih ya? Intinya kodratnya fikih perempuan gitu ya. Saya juga belum begitu belajar tentang fikih perempuan sih. Jadi gini, fikihnya perempuan ini loh, ini gitu kan. Kodratnya perempuan ini loh, ini gitu kan. Terus yang dimaksud di sini mungkin kenapa sih perempuan itu melakukan gimana tadi ya, intinya tuh menurut saya tuh pahamnya kayak gini, bahwa kita perempuan ya udah ngelakuin sesuai kodratnya, kan toh ada laki-laki gitu, bukan sih pertanyaan maksudnya? Iya, karena kan ada laki-laki gitu. Masa iya semua harus dikerjain perempuan, terus laki-laki ngapain gitu kan? Ya, silakan pendapat Kakak gimana? Terima kasih. Iya, sama-sama, makasih juga saya. Menurut saya, ya tadi apa ya? Kenapa sih perempuan ngelakuin kerjaan laki-laki? Toh kita sebagai perempuan itu udah diajarkan pada kitab fikih perempuan, terus sudah kodratnya perempuan ini ngerjain seperti ini. Kenapa pekerjaan laki-laki itu dikerjakan oleh perempuan? Kalau menurut saya tergantung kondisi, posisi, waktu. Kalau seandainya ada laki-laki, ya dikerjakan laki-laki gitu. Maksudnya dalam hal kayak gini loh. Maksudnya contoh gini. Kita ngambil seperti contoh Ibu Megawati gitu kan. Ibu Megawati seorang perempuan, tetapi beliau menyalonkan menjadi pemimpin, dan itu pun biasanya sering dilakukan oleh laki-laki gitu kan. Kenapa harus menyalonkan? Ya mungkin ya jadi kan kita sebagai perempuan bisa bisa menonjolkan skill kita, bisa jadi seperti itu mungkin alasannya, terus menyampaikan program-program yang membangun untuk masa depan Indonesia. Terus itu sih kalau contoh dari yang tadi ya Presiden Megawati. Terus contoh lain gini, seumpamanya laki-laki itu
mencari nafkah. Laki-laki mencari nafkah, sedangkan sekarang banyak perempuan yang ikut andil kayak membantu perekonomiannya keluarga kan. Nah, jadi yang saya bilang tadi tergantung kondisi waktu gitu. Kalau andaikan perekonomian keluarga sudah cukup ditopang oleh laki-laki, nggak mungkin sih, kemungkinan kecil perempuan nggak akan ikutan mencari nafkah kayak membantu ekonomi gitu, ikutan bekerja itu menurut saya kemungkinannya kecil. Tapi kenapa perempuan kok memilih untuk bekerja juga? Toh juga ada laki-laki yang itu tugasnya mencari nafkah. Nah, karena perempuan ingin bahwa keluarganya itu tetap harmonis gitu kan, karena kalau menurut pandangan saya itu besar kemungkinan ya tingkat tingginya angka perceraian itu ya karena ekonomi gitu. Semuanya tuh kayak seringnya tuh terjadinya karena ekonomi. Kenapa ada kekerasan? Ya karena ekonomi. Terkadang kalau menurut pandangan saya seperti itu. Baik, begitu sahabati Iin tadi ya, sahabati Iin yang bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya, dan tadi saya sudah menyampaikan pendapat saya. Mungkin ada sahabat-sahabati yang ingin menyanggah atau menambahkan. Aku mau nanya dong. Aku nanya ya, boleh nggak? Iya boleh. Iya boleh Ramdan. Oke siap. Konsep dasar Nahdlatul Nisa itu apa sih? Konsep dasar Nahdlatul Nisa. Iya, coba dijelasin konsep dasar Nahdlatul Nisa. Terima kasih sahabat. Itu ya. aja pertanyaan saya. Oke. Menurut pandangan saya, konsep dasar Nahdlatul Nisa mendorong perempuan untuk bangkit. Konsep dasar Nahdlatul Nisa menurut pandangan saya, tapi ya karena saya belum, mungkin sahabat Ramdan mungkin membaca, tetapi kalau saya dari pandangan saya ya, konsep dasar Nahdlatul Nisa. Jadi di sini untuk mendorong agar kader Kopri itu bisa aktif, maksudnya dia tuh bangkit gitu loh, bangkit, terus agar kita tuh pandai apa ya, intinya kita tuh lebih aktif untuk dapat bangkit, jangan sebentar mengolah kata-katanya. Konsep dasarnya kita tuh bangkit bangkit untuk mendorong kader Kopri agar gerakannya itu selalu menjadi pembaharu, dan kita sebagai perempuan itu, sebagai kader Kopri itu harus melek akan literasi seperti media sosial. Intinya kita tanggap terhadap problem-problem zaman, perubahan-perubahan zaman yang akan terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya belum begitu menguasai tentang pertanyaan Ramdan, sahabat Ramdan. Apabila jawaban saya salah, saya akan merasa senang sekali apabila ada yang mau membenarkan, menambahkan, memberi tanggapan. Mungkin yang tadi sahabat jelaskan itu kayaknya definisinya deh, bukan konsep dasarnya.
Hanya itu definisi Nahdlatul Nisa. Iya, memang. Tapi di situ saya tambahin Ya, terus kalau konsep dasarnya itu seperti apa? Konsep dasar dari seorang kebangkitan dari perempuan itu seperti apa gitu loh. Apa sih dorongannya sehingga perempuan itu bangkit gitu loh. Konsep dasar itu dari landasan apa sih? Kenapa perempuan itu bangkit gitu loh. Apakah perempuan itu dulunya ditindak atau sebagai macamnya? Dari konsep dasar yang ada seperti apa aja contohnya bisa dijelaskan gitu loh oleh sahabat ini, sahabat Iya. Om. Iya, ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Saya minta waktunya sebentar untuk berselancar di Google. Mungkin ada sahabat-sahabati yang akan menanggapi. Baik, sahabat Ramadan. Halo, sahabat Ramadan. Iya, masuk ya. Oke, masuk. Baik, saya masuk ya. Ya maaf ya on kamera, soalnya lagi makan nih. Oke, siap. Tadi pertanyaannya kan menanyakan bagaimana konsep dasar Nahdlatul Nisa ya. Iya. Ya, dulu dijelasin kayaknya pas RTL itu kayaknya kalau nggak salah ya dijelasin sama Kak Maya itu. Yang aku tangkap sih. Saya berusaha masuk terkait bagaimana menanggapi dari pertanyaan sahabat Ramadan. Sahabat Ramadan tadi menanyakan bagaimana konsep dasar terkait Nahdlatul Nisa. Baik, saya mencoba menjawab. Nahdlatul Nisa itu kan kalau misalnya secara etimologi dapat diartikan sebagai kebangkitan wanita atau kebangkitan seorang perempuan. Nah, untuk arti secara luasnya Nahdlatul Nisa itu dapat diartikan sebagai segerombolan gerakan yang di situ dipelopori oleh seorang perempuan yang kemudian membentuk sebuah komunitas yang besar yang di situ untuk membongkar sebuah tradisi lama dari masa ke masa tanpa merubah ekstensi dari tradisi tersebut. Artinya perempuan itu menyadari, kemudian sadar dan insaf bahwa sebenarnya kesetaraan itu tanpa mereka perjuangkan itu sudah disediakan oleh Tuhan gitu. Dan kemudian kesetaraan itu sebenarnya adalah hakikat manusia itu hidup. Kalau dalam konsep hak asasi manusia kan kita sudah memahami bahwa setiap manusia itu berdiri secara setara gitu. Nah, kemudian untuk mengkorelasi antara hubungan Nahdlatul Nisa dengan pergerakan seorang perempuan pergerakan perempuan, saya menambahkan bahwa Nahdlatul Nisa itu adalah bagian dari kesadaran perempuan untuk sadar bahwa sebenarnya posisi mereka ada. Kalau misalnya dalam secara perspektif singkat, kita akan kemudian hanya memandang bahwa adanya kesetaraan antara gender, kemudian perempuan dan laki-laki, kita kalau misalnya kita kembali ke sejarah gitu, kita hanya akan mengingat bahwa kebangkitan perempuan itu ya
semacam tradisi yang sudah digelorakan oleh wanita-wanita barat gitu. Karena yang kita paham bahwa gerakan kesadaran tentang kesetaraan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama sudah digelorakan oleh wanita-wanita barat gitu di masa lalu. Tapi kemudian sebenarnya kesetaraan gender itu umum gitu. Semua sudah dari beberapa bangsa ini sudah mengupayakan untuk adanya kesetaraan itu. Kalau mungkin dikorelasi dengan tradisi bangsa Indonesia adalah patriarki di Indonesia itu sangat kuat gitu. Karena di dalam baik di masa penjajahan ataupun hingga saat ini gitu, budaya-budaya seperti dalam bahasa Jawa itu kan ada semacam istilah konco wiking itu masih di dalam beberapa daerah tuh masih dipraktekkan. Hanya saja kalau misalnya di dalam perasi hari ini sebenarnya mindset masyarakat itu dalam mengartikan berbagai macam kesetaraan itu sudah sudah tergugah gitu. Artinya mereka sadar bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, bahwa perempuan hari ini juga menuntut hak mereka sebagai seorang manusia yang setara dengan laki-laki. Dalam bidang pendidikan, ketika seorang laki-laki mampu menyelesaikan gelarnya S3, perempuan juga ya sama boleh menyelesaikan S3. Kemudian ketika seorang laki-laki jadi politisi, seorang perempuan menjadi politisi. Ketika laki-laki menjadi suatu profesi A, perempuan juga boleh mengisi profesi tersebut. Hanya saja ada beberapa kriteria yang di situ tidak boleh melanggar suatu budaya dan tradisi gitu. Contohnya ketika pekerjaan berat nih seperti di di sebuah proyek gitu. Ketika seorang laki-laki itu berhak menjadi seorang kuli di situ, seorang perempuan sebenarnya boleh di situ, tapi alangkah lebih eloknya kalau misalnya dalam kita memahami konsep dalam sebuah tradisi, seorang perempuan itu ya janganlah sampai bekerja sekeras itu gitu. Karena meskipun itu mampu dikerjakan oleh seorang wanita, mungkin itu terlalu berat gitu konsepnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu menurut pendapat yang dari pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu sahabat Ramadan. Mungkin ada sanggahan, silakan. Siap, sahabat Alfat. Terima kasih. Penjelasannya cukup bagus. Saya apresiasi lah sahabat Alfat ini. Penjelasan konsep dasar Nahdlatul Nisa. Ini sedikit saya menambahkan ya. Tapi tidak juga benar dan tidak juga salah. Semua itu bentuknya masih bentuk pengetahuan, itu kan belum diuji kebenarannya. Ya kan? Kalau masih bentuknya pengetahuan saya itu kan kebenarannya belum diuji. Kalau udah ilmu baru kebenarannya sudah diuji kan? Kan begitu sahabat. Ya, jadi kalau saya hukumnya tidak hakiki. Ya, betul. Siap. Kalau saya sih saya cuma satu aja sih jawabannya. Sahabat, kayaknya kalau saya memahami Nahdlatul Nisa yang diartikan sebagai kebangkitan perempuan atau wanita atau setengah wanita dan lain sebagainya, ya kan? Ya kalau menurut pendapat saya, konsep dasar dari Nahdlatul Nisa itu perempuan ingin merdeka. Itu konsep dasarnya, karena dulu itu kan perempuan kan, contoh di zaman penjajahan itu perempuan tidak bisa sekolah dan lain sebagainya. Ada pernah dengar kayaknya perempuan itu bisanya di dapur, sumur, dan kasur deh kalau nggak salah. Nah, bagaimana dari konsep dasar Nahdlatul Nisa itu, salah satunya mereka menggugat bahwa perempuan harus bisa merdeka. Nah, jadi bisa menyeimbangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu sama di muka umum. Jadi kalau pemahaman saya, perempuan itu merdeka. Kebangkitan Nahdlatul Nisa itu konsep dasarnya adalah perempuan merdeka. Itu aja sih. Kalau salah ya, kalau salah bisa dikoreksi, dan kalau bisa ditambahkan lagi sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih atas pendapatnya yang telah dirangkum oleh sahabat Ramadan. Mungkin beberapa sahabat-sahabat yang mengikuti webinar pada kesempatan malam hari ini memiliki beberapa pendapat ataupun sanggahan dari pendapat yang telah disampaikan oleh sahabat Uum, kemudian oleh saya, dan kemudian ditimbali lagi oleh sahabat Ramadan.
Kak Noviatur Rohmah mungkin mau memberikan beberapa pendapatnya. Ampun, siap. Keren banget ini. Dari tadi aku alhamdulillah nyimak sahabat Rohmawati sama sahabati Intan, ada juga Alvan, ada juga tadi yang nanya Ramdan sama Iin ya. Aku nggak mau nanggepin secara panjang lebar. Karena sebenarnya insya Allah besok kita bakalan ketemu, aku juga mau RTL, tapi di hari Selasa dengan judul Perempuan, The Power of Woman, Perempuan Top, yaitu teladan, optimis, dan produktif. Nanti kita akan sharing-sharing di sana mengenai mungkin beberapa hal yang tadi dipertanyakan, yaitu salah satunya adalah hal soal konsep dasar Nahdlatul Nisa ya, bahwa Nahdlatul Nisa itu konsep dasarnya adalah memang tadi udah benar semua, bahwasanya pada dasarnya perempuan itu bahwa pada dasarnya perempuan dalam pandangan Islam itu adalah makhluk yang mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bahkan menciptakan suatu surat khusus di dalam Al-Qur'an yang diberi nama An-Nisa ya, yang berarti perempuan. Nah, dengan demikian perempuan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu dalam hal apa tadi yang dipertanyakan soal gimana perempuan sekarang, soal kesetaraan, itu kenapa ada yang namanya Nahdlatul Nisa, nanti insya Allah akan kita bahas di... Ya, diterusin. Gimana? Insya Allah nanti akan kita bahas di RTL pada hari Selasa. Di Instagram aku ya. Oke, siap Kak. Siap. Oke. Terima kasih atas pandangan singkat dari sahabat Noviatur Rohmah. Kita apresiasi dari sahabat angkatan kita, ya termasuk juga senior kita ya kan. Di situ dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada surat khusus membahas tentang wanita yang berjudul An-Nisa. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada surat Ar-Rijal. Mungkin begitu kira-kira ya, sahabat Noviatur Rohmah. Iya, ini menandakan bahwa apa ya, perempuan saat ini kan ya meminta kesetaraan gitu. Padahal pada dasarnya dalam Islam sendiri itu perempuan sangat memuliakan perempuan itu sangat dimuliakan dengan adanya salah satu surat khusus untuk wanita di dalam Al-Qur'an. Dari itu kenapa ada Nahdlatul Nisa, kebangkitan perempuan. Nah, ini kasih bocoran sedikit nih, kenapa ada Nahdlatul Nisa itu salah satunya adalah bagaimana nantinya Kopri dalam hal ini bisa membangkitkan perempuan menjadi perempuan yang seutuhnya, yaitu perempuan yang mulia yang tercantum dalam Al-Qur'an. Yang sudah yang perempuan yang mulia, perempuan yang istimewa, dan dalam diskusi kita nanti itu dalam hal ini saya menyebutnya adalah perempuan top, teladan, optimis, dan produktif. Ya, mungkin itu Alvan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Saya menanggapi sedikit pembahasan tadi Kak Opi itu. Oke. Yang mengenai surat An-Nisa itu loh. Surat An-Nisa ayat 3 itu kan kayaknya kayak poligami ya. Kan kok salah ya? Bukan kebangkitan perempuan. Bentar.
Gimana? Yang surat An-Nisa tadi yang kakak maksud itu di ayat 3 surat An-Nisa itu kan kayaknya pembahasannya kayak poligami. Soalnya di situ kan harus mampu memiliki istri ya dari 2, 3 sampai 4. Itu kan poligami, bukan kebangkitan wanita. Oke. Aku tanyakan kan konsep dasar dari Nahdlatul Nisa. Oke. Ya. Sebenarnya tadi Maaf dari ya. tadi udah dijawab sih sama Alvan ya, sama sampean sendiri, bahwa konsep dasar perempuan itu, konsep dasar Nahdlatul Nisa tadi udah banyak disebutkan juga, dan kaitannya dengan surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu nggak cuman surat poligami doang, ada banyak. Coba deh dibaca lagi deh. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, nanti kita ketemu di Instagram aku @opiae, kan, sampai ini aku jadinya. Nanti kita diskusi di sana aja kali ya. Siap Di Kopi. sini nggak seru lagi ntar di sananya. Iya, nggak seru kalau nggak pakai gerakan nggak seru. Nah. Oke, forum saya ambil alih ya. Oke. Mungkin dari sahabat Rahmatul Ummah ada beberapa tambahan yang ingin disampaikan lagi. Sahabat, mic-nya belum dibuka. Sorry. Ya, intinya Nahdlatul Nisa kebangkitan perempuan. Kita sebagai perempuan, walaupun kita sudah hidup di zaman yang perempuan itu sudah adil, sudah ada keadilan, sudah ada kesetaraan, lalu kita tuh jangan malah berhenti maksudnya gini loh. Zaman dahulu kan banyak tokoh-tokoh perempuan yang sudah memperjuangkan kaum perempuan agar memiliki kesetaraan. Nah, kita sebagai penerus kita harus tetap bangkit gitu loh. Tetap intinya kita melek literasi, mengikuti perubahan-perubahan zaman. Cukup dari materi RTL saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat Rahmatul Ummah yang telah menyampaikan beberapa materinya, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua audiens, semua peserta dan partisipan yang ikut hadir dalam terselenggaranya acara RTL pada malam hari ini. Semoga acara RTL ini dapat membawa kesadaran kita untuk lebih sadar lagi bahwa Nahdlatul Nisa itu penting. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan, baik itu dari diri saya ataupun dari narasumber ataupun dari penyelenggara webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Gak PMII, gak asik. Salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.